Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Kita jumpa lagi malam ini dalam katekese hari Rabu tanggal 2 Desember. Kita sudah masuk di bulan Desember, yaitu tahun baru di dalam kalender liturgi. Maka tema kita pada hari ini adalah Advent. Romo, selamat malam Romo. Selamat malam Pak. Apa kabar Romo? Baik Pak. Baik, bagaimana sehat, kabar Pak? Baik, sehat. Sehat, Mo. baik, terima Kita kasih. masuk Advent ini Mo ya. Iya, Advent. Masa Advent. Advent. Ya, biasanya kalau masa Advent ini pantunnya Romo ini baru-baru juga. Kalau liturgi baru, pantunnya baru. Iya. Mari Mo, silakan Mo. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali pendalaman iman kita, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang setia ikut dalam pendalaman iman hingga saat ini. Jika menggali lubang, jangan terlalu dalam. Bisa jadi akan menemukan banyak batu. Kepada seluruh umat diucapkan selamat malam. Mari kita simak renungan AP yang ke-1. Iya, betul. Bahagia hati ini jika berjumpa kawan lama. Pertemanan itu tidak ada yang sia-sia. Selamat bergabung dalam pendalaman iman Advent pertama. Temanya adalah makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Cakep. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Romo, luar biasa. Memang Bapak Ibu, malam ini kita masuk ke tema AAP. Kalau pasca itu APP ya. Kalau ini AAP, Aksi Advent Pembangunan. Kalau pasca, Aksi Pasca Pembangunan. Nah, subtema tadi sudah disampaikan oleh Romo Marianto, yaitu makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Tema utamanya adalah paradigma baru terhadap makanan. Jadi bagaimana kita merubah pola pikir kita tentang makanan. Adapun subtema nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang hari ini adalah tema yang pertama, subtema yang pertama. Nah, tujuan daripada subtema hari ini adalah agar umat atau kita semua semakin menyadari cinta kasih Tuhan melalui makanan yang selalu diberikan kepada kita, yang selalu dilimpahkan kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan kita secara mendalam, baiklah kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Tuhan kami, aneka jenis tanaman telah menutupi tanah ciptaan-Mu. Padi menyeliputi setiap hamparan sawah di sepanjang aliran sungai. Jagung berjejer-jejer menghiasi ladang yang membentang di kaki bukit. Aneka sayur dan buah penuh sesak menumpuk di kebun. Bahkan rumput dikelilingi oleh berbagai ternak. Semoga aneka tanaman, buah, serta ternak ciptaan-Mu dapat kami jadikan sebagai makanan yang melahirkan berkat untuk bukan kutuk, menciptakan persaudaraan bukan permusuhan, serta menunjukkan cinta bukan kebencian kepada sesama kami, sebagaimana Engkau telah menunjukkan berkat serta cinta-Mu kepada kami sebagai saudara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa makanan itu adalah sesuatu yang sangat pokok, kebutuhan pokok bagi seluruh manusia.
Setiap hari mata kita dijejali dengan beraneka ragam makanan. Lihat kiri makanan, lihat kanan makanan, lihat samping makanan. Di mana-mana makanan. Ada yang kita mampu beli, ada juga yang tidak mampu kita beli. Ada yang mampu kita nikmati, ada juga yang tidak mampu kita nikmati. Bahkan waktu kita itu dipenuhi dengan rentetan kegiatan kuliner yang berjejer sepanjang jalan. Apalagi kalau daerah-daerah Melawai, wah itu Melawai itu semua selapangan itu makanan. Sampingnya lautan. Sampingnya lautan. Kalau kita nyebur makanan juga di dalam laut itu. Makan ikan. Makan ikan. Atau di daerah kantor pos, nah itu sederetan itu makanan semua itu. Balikpapan baru. Balikpapan baru, iya sama. Ruko makanan. Ya, jadi di mana-mana kita bisa menemukan makanan baik yang dijual ya. Maka akhirnya makanan itu identik dengan rasa puas. Rasa puas itu akhirnya akan memuncak pada rasa gengsi. Puas kita menikmati makanannya, kemudian naik kepada gengsi memilih makanannya. Saya makanan ini nggak mau, saya maunya yang ini nggak mau, maunya yang ini. Nah, mulai arahnya ke gengsi mau. Ya, pilih-pilih ya. Ya, pilih-pilih. Bukan lagi sekedar untuk bisa kenyang membuat badan menjadi hidup sehat, tetapi mulai gengsinya yang berbicara. Bahkan ada makanan yang sup katanya untuk satu orang 2 juta harganya. Nah, banyak orang yang gajinya mungkin hanya 1 juta, tapi ini sup satu sudah 2 juta. Katakanlah itu untuk sup kesehatan, tetapi juga memang harganya cukup lumayan. Nah, Bapak Ibu, makanan itu kebutuhan pokok. Tapi di samping kebutuhan pokok, bahkan sebagian besar manusia menganggap bahwa ini kebutuhan pokok yang bisa dipenuhi. Tapi ada sebagian saudara kita yang hidup menderita untuk mendapatkan makanan dalam satu hari 1 piring itu pun susah. Di sisi lain, kontradiksi terjadi, Bapak Ibu. Di dalam suatu survei di Indonesia, saya tidak ingat 2016 kayaknya, kalau tidak 2018, bahwa di Indonesia dalam 1 tahun, ketika di rata-rata, 1 orang itu membuang makanan 300 kilo. Besar sekali ya. Besar sekali. Itu termasuk buah yang busuk juga itu ya, itu termasuk makanan sisa, makanan yang kita ambil waktu acara, kita melihat bernafsu sekali makanan ini enak, ambil penuh-penuh, kemudian ternyata rasanya tidak sesuai selera, ya. Makan sedikit ya dibuang. Ini dibuang, Bapak Ibu. Inilah yang dihitung bahwa seluruh Indonesia dalam 1 tahun 1 orang membuang 300 kilo makanan 1 tahun. Artinya hampir 1 kilo 1 hari. Hampir 1 kilo 1 hari. Karena kalau 1 kilo hitungannya 365 kilo ya, tapi ini 300 kilo. Jadi mungkin 900 gram lah. Ya. Sebetulnya dengan 900 gram ini kita bisa menghidupkan, kita bisa membantu orang-orang yang kesulitan makan. Tapi ternyata itu dibuang. Nah, Bapak Ibu, di dalam masa Advent ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang makanan itu sendiri sebagai penguat dan sebagai bentuk kasih dari Allah kepada kita, dan juga bagaimana kita menyikapi makanan itu untuk juga bisa membantu orang lain. Kira-kira itu Romo untuk tujuan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita kembali ke kitab suci, kalau kita melihat pengalaman bangsa Israel pada saat keluaran, mereka meninggalkan Mesir untuk menuju ke tanah terjanji, mereka bersungut-sungut di dalam perjalanan itu karena kelaparan, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa, dan seterusnya. Nah, mereka lebih memilih
Pada saat itu mereka lebih baik kami mati di Mesir saja. Yang penting kami tidak mati kelaparan. Ini suatu contoh atau teladan yang tidak baik, Bapak Ibu. Lebih baik mati di Mesir kekenyangan daripada kelaparan di gurun. Secara manusiawi iya betul, tetapi Tuhan mau membawa bangsa Mesir ini menuju ke tanah perjanjian. Seperti kita sekarang juga, kita dibawa oleh Tuhan menuju tanah yang terjanjikan, yaitu Yerusalem baru. Nah, di sini ada satu tuntutan Bapak Ibu, bahwa kita jangan semata-mata hanya berpikir tentang makanan. Nah, mereka lebih memilih mati di Mesir dengan ditemani barisan kuali yang berisi dengan daging dan tumpukan roti di padang gurun. Dengan aksi Advent, pembangunan AAP, aksi Advent pembangunan yaitu AAP 2020 yang bertema Natal adalah paradigma baru terhadap makanan. Paroki kita, Santo Petrus dan Paulus Dahor, mengajak seluruh umat untuk mengubah paradigma pola pikir umat sehubungan dengan makanan. Tujuannya agar makanan yang tersia-siakan semakin berkurang. Yang dari 300 itu kita mencoba untuk menekan, untuk bisa bermanfaat dimakan oleh orang lain. Dalam pertemuan pertama ini, subtema kita adalah makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Kita diajak untuk menyadari makanan merupakan anugerah Allah yang membawa kehidupan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tema utama dan kitab suci yang nanti akan disampaikan oleh bacaan yang disampaikan oleh Romo Marianto, saya akan bercerita sedikit tentang kisah hidup, pengalaman hidup Bunda Teresia, Santa Teresia dari Kalkuta. Judulnya ludah dibalas dengan doa yang indah. Kalkuta adalah kota kumuh dengan gelandangan dan pengemis menjadi pemandangan sehari-hari. Di kota itu, Bunda Teresia berkarya menjadi semacam tanda kelahiran Sang Pencipta yang peduli dan tanpa risih merangkul dan menyantuni si miskin dan terlantar. Biarawati Krempeng, ini bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu, tapi memang ceritanya mengatakan itu. Iya, saya merasa kok, aduh ini memang di situ tulisannya Biarawati Krempeng. Itu untuk menunjukkan bahwa Bunda Teresia itu juga yang bukan orang yang hidup berfoya-foya dan bermewah-mewah itu Romo ya. Iya. Aduh, mohon maaf Bunda Santa Teresia. Ini saya membaca saja. Biarawati Krempeng yang membaktikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang paling menderita itu, kini menjadi semacam standar ukuran kualitas yang bisa dicapai oleh setiap manusia dalam hal kebaikan hati, kasih, dan bela rasa terhadap sesamanya. Dunia merasa berhutang dan memahkotai beliau dengan hadiah Nobel dunia, tetapi Allah menghadiahi beliau dengan gelar Santa. Tak tahan melihat begitu banyak orang kelaparan, pada suatu hari Bunda Teresa mendatangi sebuah toko roti dan dengan segala kesopanan memohon kepada si empunya toko, "Tuhan, seandainya ada roti sisa Bapak Ibu yang diminta ya, yang tidak terjual sore ini, bolehkah saya memintanya untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana?" Roti sisa yang diminta. Kalau roti sisa itu tidak habis untuk dijual, maka itu akan dibuang ya, karena tidak mungkin dijual lagi besoknya. Laku. Ya, orang nggak mau beli sudah. Maka kalau di toko-toko di sini sudah jam 6 itu roti biasa diskon.
Jadi kita cari rotinya Roti diskon. setelah jam 6. Kita Roti beli roti diskonan. diskon 50%. Iya. Ya. Nah, Bunda Teresia meminta kepada tukang roti itu, pemilik toko roti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan roti yang ia terima, melainkan sumpah serapah. Dan ludah pemilik toko itu belepotan di wajahnya Bunda Teresia. Udah nggak ngasih, ngeludahin lagi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Memang manusia itu ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa saja. Walaupun kaget dengan reaksi tersebut, kita pasti juga akan kaget dan reaksi kita bisa bermacam-macam. Menurut Bapak Ibu, apa reaksinya Bapak Ibu kalau mengalami begitu? Ditolak aja sudah sakit hati, terus diludahi. Kira-kira lempar batu. Itu kita, manusiawi kita. Tetapi Bunda Teresa tidak kehilangan kesabarannya. Diusapnya wajahnya dengan tangannya dan sambil mengulurkan tangan dia berucap, Tuhan, ludah ini untuk saya, tetapi roti yang saya minta itu untuk orang-orang kelaparan yang ada di luar sana. Bunda Teresa rela menerima ludah, tetapi roti yang diminta itu adalah untuk orang-orang yang kelaparan di luar itu. Sementara pemilik toko masih ngedumel dengan kata-kata dan sikap kasarnya. Para pengikut Bunda Teresa kehilangan pengendalian diri. Mereka hendak melabrak pemilik toko itu. Sama, kita juga kalau melihat begitu kita pasti akan marah, emosi. Tapi Bunda Teresa lain. Ketika itu Bunda Teresa justru mengajak mereka berdoa. Doanya seperti begitu. Bunda Teresa mulai berlutut di lantai, tadi berdiri, sekarang berlutut di depannya pemilik toko roti itu dan memanjatkan permohonan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan berkat melimpah kepada Bapak ini beserta seluruh anggota keluarganya. Pemilik toko itu didoakan. Semoga mereka sehat dan sejahtera. Hindarkanlah mereka dari kelaparan yang kini diderita oleh begitu banyak orang di luar sana. Engkaulah pencipta dan pemelihara alam semesta. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Amin. Itu doanya Bunda Teresa Bapak Ibu. Wah, kira-kira kalau kita bisa nggak ya itu ya? Berat. Bunda Teresa segera pamit. Setelah berdoa, Bunda Teresa segera pamit dan meninggalkan toko itu. Keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, berita mengenai peristiwa yang baru lalu itu menyebar ke sudut-sudut kota, ke seluruh kota di seluruh kota Kalkuta. Yang menyebarkan siapa? Bukan pengikutnya Bunda Teresa, tetapi justru adalah si pemilik toko itu. Pemilik toko yang tadinya meludahi dan didoakan. Dia sendiri yang menyebarkannya. Yang luluh hatinya karena imbalan doa yang dia terima dari Bunda Teresa atas caci maki dan ludahnya. Kemarin ia menolak permintaan atas roti yang mungkin akan basi karena tak laku sore itu. Tetapi kini ia pula yang memasuki sekian banyak toko-toko temannya. Toko-toko temannya dia masuk dan dia menemui pemiliknya, menceritakan kepada para pemilik roti itu mengenai permintaan Bunda Teresa dan perlakuannya dia kepada Bunda Teresa, kepada biarawati itu. Setelah selebihnya, bayangkanlah suatu keajaiban yang terjadi Bapak Ibu. Pada hari itu tersedia bukan roti basi, bukan roti sisamo, tetapi roti hangat yang baru saja keluar dari oven
jumlahnya berkeranjang-keranjang, siap disumbangkan untuk orang-orang yang kelaparan. Bunda Teresa menemukan moment of truth-nya, saat kebenarannya, saat yang tepat untuk kebenarannya. Begitu juga pemilik toko yang meludainya. Keduanya bersikap tepat ketika menghadapi momen penting itu, dan dunia menjadi lebih indah karenanya. Bayangkan kalau Bunda Teresa marah atau membiarkan pengikutnya marah, maka endingnya semua susah. Marah semua. Semua marah. Ya. Tukang roti dimarahi juga ikut marah. Akhirnya kemarahan yang timbul. Akhirnya orang-orang yang kelaparan tidak mendapatkan roti. Tapi Bunda Teresa melakukannya dengan hal yang berbeda. Akhirnya banyak orang-orang kelaparan yang bisa menikmati roti itu. Bapak Ibu tangkap pesannya, nanti Romo akan menjelaskannya. Romo, itu cerita tentang Bunda Teresa Mo. Ya. Ini suatu yang luar biasa. Barangkali mungkin kami juga ingin mendengarkan kisah bagaimana apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika juga mengalami kelaparan seperti yang di Kalkuta itu, Romo. Baik. Silakan, Romo. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan kisah bangsa Israel dari kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 15. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging dan pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah,
dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wah, kisah yang menarik ya, Romo. Ya, sangat menarik. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Di padang gurun mereka kelaparan. Tadi di Kalkuta banyak juga orang yang kelaparan. Di Kalkuta Bunda Maria yang dipakai Tuhan, di padang gurun Musa yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang melakukan pekerjaannya, tapi Musa yang menyampaikan. Ini antara cerita Bunda Teresa dan juga saya sering salah Teresia, harusnya Teresa. Yang tepat Teresa. Bunda Nggak Teresa. pakai i ya, Teresa. Ya, ada antara cerita Bunda Teresa dan bacaan kitab suci tadi dari Keluaran tadi nampaknya ada beberapa yang menggelitik yang perlu ditanyakan ini yang pertama saya tadi hanya membacakan cerita tapi intinya ini harus Romo yang menjelaskan ini spiritualitasnya ini. Apa yang menyebabkan Bunda Teresa mendatangi toko roti dan meminta sisa roti yang tidak terjual itu? Ya. Saya rasa sangat menarik tindakan Bunda Teresa, Pak ya, meminta roti. Tadi ditanyakan apa yang mendasari atau yang menyebabkan. Yang menyebabkan saya rasa kalau kita merenungkan dari kisah tadi itu rasa perhatian, rasa belas kasihan ya. Rasa belas kasihan kepada sesama yang kelaparan, yang kekurangan. Sementara di sisi lain melihat banyak orang yang berkecukupan, bahkan tadi membuang-buang makanan. Jadi Bunda Teresa merasa iba hati, merasa empati kepada sesama yang kekurangan. Maka rasa empati tidak hanya dengan perkataan tapi dengan tindakan yang nyata. Tindakan nyata mendatangi dari toko satu ke toko yang lain untuk memperoleh roti, memperoleh makanan yang nantinya akan diberikan oleh orang yang kelaparan. Jadi tindakan rasa belas kasih, cinta kasih inilah yang memang yang diajarkan kepada kita semua. Sehingga Bunda Teresa mau ya sampai tadi diludahi luar biasa memang. Masih mau terima gitu ya. Kalau kita orang kudus kan diludahi diam saja, tapi kalau kita diludahi ganti meludahi. Itu aduh. Ludahi sekali kita ludahi 3 kali. Spontanitas Bapak tadi waktu menceritakan sambil beri komentar itu sungguh luar biasa. Itu kita manusiawi sekali kita kalau diludahi ya membalas. Seperti itu tapi respon yang manusiawi ya. Iya. Tapi Bunda Teresa tidak membalas, disitulah yang sungguh itu
susah sekali memang. Tapi sungguh memberi inspirasi ya. Ya, itu keutamaan yang luar biasa Mo ya. Iya. Selain kasih, sabar, pengendalian diri, Iya, buah-buah roh. buah-buah roh itu. Wah, luar biasa Mo. Ini contoh yang menarik dari Bunda Maria, tapi Bunda Teresa, maaf, kita juga harus berjuang dengan keras untuk dapat meneladani itu Romo. Tidak, Bapak Ibu, tidak mudah Bapak Ibu ya. Tanpa hubungan erat dengan Roh Kudus, maka kita sulit akan sampai pada titik tersebut. Kalau Bunda Teresa kayaknya sudah nggak punya urat marah, itu sudah tidak ada ya. Jadi potong. Sudah potong sudah urat marahnya. Luar biasa, luar biasa. Contoh yang luar biasa. Tadi dari sisi Bunda Teresa. Sekarang dari sisi pemilik toko ini. Ya kita tahu pemilik toko ini tanggapannya seperti apa, kita tahu dia menolak. Tetapi itu yang tampak di permukaan, menolak Mo. Tetapi apa yang ada di baliknya semua itu? Kenapa dia menolak itu Mo? Ya, dari kisah tadi sangat jelas memang sang pemilik toko menolak Bunda Teresa untuk memberikan roti. Saya rasa sang pemilik merasa terganggu dengan tindakan Bunda Teresa. Ini sedang bisnis, saya rasa menggebu-gebu untuk mencari keuntungan, ini minta. Walaupun mintanya itu kata-katanya tadi bukan minta yang anget, yang baru, yang enak, tapi kata-kata sisanya itu gak didengarkan kali ya. Karena memang mungkin menggebu-gebu ingin mencari keuntungan. Atau sedang kesulitan ekonomi di masa pandemi. Iya, kesulitan ekonomi atau apa ya. Makanya langsung dengan sumpah serapah, bahkan sampai meludahi. Atau memang dia sedang ada masalah dengan keluarga. Bad mood ya. Bad mood, jadi Bunda Teresa dalam arti tertentu kurang beruntung, tapi dia beruntungnya dengan tetap tidak marah, itu yang jadi seperti itu. Saya rasa ya sang pemilik itu saya rasa mengalami pergulatan juga ya. Ya. Kalau dilihat dari tadi Bapak mengisahkan tadi, mengalami pergulatan entah apa, lalu orang datang ya langsung disumpahi, diludahi. Iya, bahkan meludahi. Iya. Tindakannya itu sangat di luar batas kan ya. Iya. Batas kemanusiaan. Betul. Tapi yang memutar balikkan juga di luar batas kemanusiaan juga, langsung mengalami perubahan juga dengan tindakannya itu. Iya. Wah, ini jadi berlawanan dengan sifat Bunda Maria ya awalnya, pemilik toko ini Bunda Teresa pada awalnya. Jadi nggak ada rasa empati, nggak ada sama sekali. Yang penting urusannya bisnis saya lancar. Saya rasa itu. Ini sudah seharian nggak ada yang beli, kok tiba-tiba ada orang minta. Iya. Emosi. Ini seperti barangkali saat ini kita banyak yang mengalami seperti itu Mo ya. Bisnis nggak jalan, jualan nggak laku ya selama masa pandemi ini. Wah, ini sudah 9 bulan, ini stres ini makin lama makin meninggi nih. Iya, makin hari makin sensi aja ini. Iya. Jadi, tapi semoga ini memberi inspirasi kepada kita semua. Iya. Sangat inspiratif, nanti kita beritakan kepada seluruh umat. Iya. Apalagi syukur kita punya YouTube di masa ini, memang moga-moga banyak umat yang terbantu juga ya. Betul sekali Romo. Jadi bisa menjadi bahan bagi kita untuk merenung, mawas diri, melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa ini Mo ya. Iya. Barangkali kita juga saat ini sudah beberapa kali mengalami kemarahan yang tak terkontrol itu Mo. Dari urusan empati dan kasih ini ya. Iya. Kayaknya seperti itu. Tetapi terutama saya juga. Kita semua semoga apa yang kita Romo sharingkan pada malam ini bisa menjadi teguran bagi kita semua Mo. Iya. Bagi kita semua supaya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa dan juga pemilik toko pada akhirnya. Iya. Pada akhirnya, bukan pada awalnya Bapak Ibu. Jangan contoh yang di awalnya, tapi contoh yang di akhirnya. Nah, Romo masih ada pertanyaan ini. Apakah yang dapat
kita maknai dalam doa Bunda Teresa berkaitan dengan makanan itu yang dapat dimaknai oleh umat ini, Pak? Kira-kira Ya, yang kita bisa dapat maknai dari doa Bunda Teresa berkaitan dengan makanan itu ya, kita hendaknya atau kita harus menghargai makanan yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ya. Seringkali kita begitu mudah, kalau tidak enak dibuang, cari yang enak tadi, lalu carinya gengsi ujung-ujungnya, dan gengsi itu bukan membahagiakan, justru menyengsarakan kita. Semakin orang melihat orang itu, oh makanannya enak, kita pengen lagi, kita tidak akan pernah puas. Tapi Bunda Teresa sangat luar biasa dengan menghargai makanan itu bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Beliau minta kepada pemilik toko itu bukan karena tanpa alasan. Maksudnya bahwa sangat sayanglah kalau roti itu atau makanan yang sisa itu hanya dibuang. Ya. Pasti beliau tahu dan juga melihat keadaan ketika toko-toko makanan itu kelebihan stok langsung dibuang begitu saja, maka dia tidak mendatangi dan meminta supaya makanan ini lebih berharga untuk sesama yang membutuhkan, bukan sekedar langsung selesai dibuang, sisa dibuang, tapi untuk sesama. Sangat menghargai makanan. Lebih tinggi itu tidak sekedar makanan, menghargai sesama yang kekurangan. Karena doa Bunda Maria ini, Bunda Teresa, waduh ini sudah refleks Bunda Maria ini. Doa Bunda Teresa ini mendoakan orang itu untuk walaupun tanggapannya tidak baik, tetapi mendoakan dengan baik gitu. Tetap yang didoakan adalah hal yang baik. Kecukupan. Supaya tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang lapar yang mau diperjuangkan oleh Bunda Teresa ini, Mo ya. Ini memang luar biasa, doa yang luar biasa. Bunda Teresa itu memperjuangkan orang lain, bukan diri sendiri, dan mendoakan kepada orang itu untuk. Kalau kita lihat sekilas atau mendengar sekilas, orang yang memiliki toko roti itu rasanya tidak mungkin kelaparan, kan? Tidak mungkin kelaparan. Tapi dia mendoakan, semakin memperkuat. Dari doa Bunda Teresa itu mungkin batinnya langsung menyadari, apakah nanti suatu saat kalau saya lapar bagaimana, atau ada suatu pergerakan tersendiri ya. Mungkin sebelum didoakan selama ini, semuanya cukup saja. Kenapa harus berdoa seperti itu? Tapi sudah cukup saja kok harus didoakan. Nah, itu mungkin disitulah sisi luluhnya, sisi mengenal hatinya di situ. Siapa tahu suatu saat dia kelaparan, jadi ada keterbukaan hati ya. Jadi doa Bunda Teresa ini juga menyadarkan dari pemilik toko bahwa di luar sana ada yang sengsara, dan suatu saat dia juga bisa mengalami seperti itu. Maka perhatikanlah mereka yang sedang sengsara itu, Romo, sedang kelaparan. Ini doanya pendek tapi maknanya luar biasa. Rasanya berat saya pribadi kalau harus mendoakan orang ketika sudah ditolak itu masih oke lah, tetapi kemudian diludahi. Ini sungguh suatu keteladanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang punya ibu-ibu yang punya nama baptis Santa Teresa, teladani ini ya, luar biasa. Luar biasa. Pikulannya berat itu. Iya, Mo. Baik, Mo. Ini pertanyaan berikutnya menyangkut Injil yang tadi sudah kita dengarkan, Mo, yang sudah kami dengarkan. Mengapa juga umat Israel itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Kalau tadi orang lapar itu tidak bersungut-sungut, tetapi Bunda Teresa yang memintakan kepada mereka. Tapi umat Israel yang mau diselamatkan oleh Allah ini bersungut-sungut. Bagaimana ini, Mo? Ya, mereka bersungut-sungut karena mengalami tantangan baru.
tantangan baru itu berkaitan dengan perjalanan menuju tanah terjanji tadi. Iya. Di Mesir mereka hidup foya-foya dalam arti kecukupan, daging ada, roti ada, makan. Yang jelas mengenyangkan perut itu nggak kekurangan. Iya, iya. Tapi dalam perjalanan justru mengalami kelaparan. Mengalami kelaparan, lalu menuduh Musa dan Harun Mencelakakan mereka. Rasanya Mau mencelakakan membunuh mereka gitu ya. mau membunuh mereka. Oh. Buat apa dibawa ke sini ke padang gurun yang tidak ada makanan, yang membuat diri lapar dan lemah. Nah, disitulah timbul emosi jiwa, Emosi jiwa. orang Israel. Oh. Aduh, bisa seperti itu. Iya. Rasa apa ya, memang rasa tidak puas. Mereka lebih rela mati di Mesir. Tapi nggak kelaparan ya. Kelaparan, jadi mati kenyang. Mati kenyang, mati dibunuh. Tapi mereka belum menyadari bahwa Allah ingin menyelamatkan jiwanya, Menyelamatkan jiwanya. bukan sekedar raganya, mau Ya, dengan aneka macam tantangan itu bagaimana? Iya. Nah, seperti itu. Oh. Rencana mereka tidak, ya itu dari pikirannya sangat ya pendek ya rasanya. Pendek, hanya urusan perut. Hanya mau ya. urusan perut. Perut. Ketika lapar atau menghadapi tantangan lalu Ya. menyalahkan Musa Mm-mm. dan Harun. Mm-mm. Kalau kita tadi memperhatikan dari kitab Keluaran tadi kan, Harun dan Musa itu seolah-olah tidak memiliki kuasa apa-apa, tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu berkuasa. Sayalah yang membawa umat Israel ke tanah terjanji itu. Mereka berdua menyadari bahwa itu semata-mata mereka itu hanya diutus oleh Tuhan, Iya. menjalankan kehendak Tuhan. Iya. Jadi tidak ada unsur kekuasaan yang ingin mencelakakan umat Israel, Iya. ingin membiarkan mereka kelaparan. Bisa jadi mereka juga bingung, tapi mereka kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ya, Oh iya. memohon kepada Tuhan. Apa Iya. yang dikehendaki Tuhan terhadap umat Israel seperti ini? Mungkin Iya, mereka iya, juga iya. bingung tadi ya. Iya, betul. Tapi karena kembali kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menurunkan apa yang dikehendaki oleh Iya, Tuhan dan juga iya, oleh umat Israel. Ya. Wah, ini Musa dan Harun nggak tahu apa yang harus diperbuat, karena Musa dan Harun hanya dipakai sebagai alat oleh Ya, Tuhan gitu, mau ya, sebagai untuk pelajaran. membawa keluar. Kuasa tidak punya, tapi orang Israel mempersalahkan. Oh. Ya. Tapi yang nilai yang terbaik setelah itu adalah Musa dan Harun kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Oh. Apa kan yang dikehendaki oleh Tuhan atas peristiwa ini? Mereka Ya, juga ya. tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Memberi makan juga Ya. tidak bisa. Akhirnya di situ kita melihat kebesaran Tuhan. Ya. Tuhan kalau membimbing kita, Tuhan pasti menyiapkan segala sesuatunya Ya. dan menolong tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ya. Baik, Romo, ini urusan sungut bersungut ini. Pertanyaan berikutnya, Mo. Apa yang diperbuat Tuhan seperti yang disampaikan kepada Musa agar umat Israel tidak bersungut-sungut, selain hanya sekedar apa yang kelihatan, oh ini ada makanan itu aja, tapi makna di luar itu, Mo, di balik itu semuanya, Mo. Ya. Makna supaya tidak bersungut-sungut atau apa yang diperbuat Tuhan supaya umat Israel tidak bersungut-sungut itu tertulis dalam ayat 4 tadi ya. Ya. Dalam ayat 4 tadi Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dari kutipan itu Tuhan ingin memberikan pelajaran atau memberikan kesadaran, Yeah. lebih tepatnya bahwa Yeah. Tuhan itu mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Ya. Tapi Tuhan mengajak umat Israel merenungkan setelah dicukupkan, apakah mereka merasa cukup atau malah justru tetap kurang dan bahkan lari dari Tuhan. Jadi tantangan itu muncul lagi. Tuhan memberikan kata-kata yang begitu tegas, fokus Ya. pada karya keselamatan itu tadi.
Tuhan tetap bertanggung jawab, Allah tetap bertanggung jawab pada umat Israel. Apa yang dia minta, makanan, sekedar makan, ya bukan sekedar memang kebutuhan makanan, tapi lebih daripada itu kesetiaan dan ketaatan itu tetap diuji. Apakah setelah diberi itu juga tetap akan setia kepada Tuhan? Sudah kenyang, apakah sudah kenyang, sudahlah, malah mengikuti keinginan diri, mengenyangkan diri sendiri kenyang, atau malah tetap ia taat kepada Tuhan dengan penuh syukur. Nah di situ, jadi Tuhan tetap memberikan apa yang mereka minta, turut dengan kehendaknya. Iya. Artinya bisa juga itu diandekan di dalam kehidupan umat saat ini, Mo ya. Ketika Tuhan menganggap sudah mencukupi, tetapi kita merasa ini tidak cukup. Malah tidak cukup. Apalagi dengan gengsi makanan tadi, Mo ya. Larinya kan ke gengsi kalau kita. Iya. Rasanya kepada lidah rasa. Ya, enak, tidak enak. Aduh. Ini kok pahit ini. Ini kok pahit ini. Wah, jadi ini artinya teguran juga buat kita ya. Ya, sangat ya, memberikan teguran. Ya. Sering kali kita pilih-pilih makanan atau lapar sedikit pun kita banyak mengeluh. Ya. Makanan jasmani. Tapi kalau makanan rohani ya tidak banyak yang mau ya. Tidak banyak yang mau. Itulah. Tidak, Bapak Ibu, tentu makanan rohani juga saya percaya, saya yakin Bapak Ibu juga sangat kelaparan dengan makanan rohani. Itu harus memperkuat diri kita juga. Gitu Mo ya. Selain makanan jasmani, makanan rohani. Satu lagi nih Mo. Pertanyaan terakhir. Dari dua kisah itu Mo, tentang Bunda Teresa dan umat Israel di dalam pergumulannya di padang pasir itu, bagaimanakah seharusnya pandangan umat terhadap makanan? Ya, pandangan umat, pandangan kita terhadap makanan, pertama-tama memang kita patut bersyukur, senantiasa bersyukur. Kalau kita belajar dari kitab Keluaran dan juga kisah singkat dari Bunda Teresa tadi, kita patut bersyukur atas anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan sampai saat ini. Di masa pandemi kita masih diberikan kehidupan, rezeki yang cukup, sekendati kita harus kerja keras ya. Kerja keras maksudnya ada umat atau ada Bapak Ibu yang memang kehilangan pekerjaan, kehilangan kehilangan kenyamanan dari tempat kerja ya. Kita masih bisa makan karena mungkin karena hutang, ada orang yang memberi hutang kah atau apa, tapi kita masih diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Kalau kita diberikan kesehatan kan kita masih bisa berpikir secara jernih, secara baik, apa sih solusinya dalam situasi sekarang ini, di masa pandemi ini yang memang serba ya. Kalau kita ingin mengeluh sih banyak pasti, dari sampai keluhan Mbak. Tapi di balik semuanya itu, bagaimana kita belajar dari Bunda Teresa tadi, bukan marah, bukan menyumpah, tetapi mendoakan. Itu sungguh sangat inspiratif dan tentu menjadi perjuangan bagi kita sehari-hari. Jadi kita bersyukur atas makanan, atas kesehatan, apapun yang diberikan oleh Tuhan. Tadi walaupun Bapak menanyakan terhadap makanan, tapi saya mencoba untuk menyampaikan secara keseluruhan bagaimana kita menghadapi di masa pandemi ini. Memang makanan menjadi kebutuhan kita. Tanpa makanan kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa hidup. Tapi ya makanan memang ya perlu kita usahakan, kita cari. Lalu dengan adanya rasa syukur itu kita akan ya hati-hati dalam memperlakukan makanan. Maksudnya ya makan secukupnya, bukan untuk kepuasan diri, untuk gengsi, tapi memang tubuh saya membutuhkan makanan untuk bisa beraktivitas. Ukurannya sekian. Ukurannya sekian, bukan ukurannya sekian. Sehingga itu namanya kepuasan lagi. Lidah kita ini memang menggoda kita. Ini enak, itu nggak enak, ini nggak mau, itu mau. Tapi ya seperti itulah bagaimana kita ya mensyukuri. Membutuhkan makanan bergizi ya, tapi bagaimana kita juga mensyukuri semuanya itu. Lalu bagaimana kita menjaga kesehatan, akhirnya bahan pengawet yang begitu banyak ini
kadangkala kita begitu nikmat makan makanan yang instan dengan bahan pengawet yang menyedapkan lidah kita, dan khususnya ini anak-anak ya, rasa-rasa Ya. juga anak-anak tua anak-anak masa lalu itu Ya, kadang ya, ya, saya sendiri juga lah, Ya, ini ya. hanya bukan untuk bapak ibu tapi untuk saya sendiri juga kadang-kadang yang seperti itu. Sering tergoda oleh penampilan Iya. yang menarik, tapi Penampilan nggak tahu yang menarik, isinya jadi banyak bahan-bahan yang tidak sehat untuk kita. iya, makanan-makanan Iya, menarik. iya, iya. Lalu juga masa pandemi memang banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, Iya. pengangguran. Kita diajak untuk senantiasa menggali empati juga, Iya, iya, menggali empati kepada sesama. iya. Nah, khususnya ini seksi sosial paroki juga Oh, iya. sedang menggali menggalang Menggalang. dana atau bahan makanan untuk sesama kita yang membutuhkan. Oh. Dan ini memang Iya, salah ini satu saat yang tepat aksi ya. ya. Salah satu aksi Mm-mm. dari segi sosial paroki. Iya. Iya. Iya, Mo. Ini kalau urusan makanan yang maunya banyak-banyak, enak-enak, padahal enaknya itu 10 cm aja di sini. Iya. Kalau sudah lewat sini tidak ada rasanya lagi. Kalau sakit nggak seperti di seluruh badan. sakitnya semua, ya seluruh badan, Seluruh dari badan ujung kita rambut sakit, sampai ujung sampai kaki. ujung Iya. sakit. Iya. Tapi enaknya cuma sebentar. Jadi Sangat memang luar biasa ya. harus menjaga diri Iya. ya. Menjaga Seperti umat Israel yang bersungut-sungut, akhirnya Tuhan juga turun tangan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi Iya. ini mungkin umat Israel itu sudah mengalami dalam jangka waktu panjang. Iya. Bukan kelaparan hari ini terus langsung bersungut-sungut hari ini terus hari ini datang. Iya. Nah, begitu juga di dalam segala doa kita, kira-kira begitu Mo, ya. Menarik tadi menyinggung tentang PSD. Memang Bapak Ibu sekarang gereja paroki sedang menggalang sumbangan, boleh minyak, Boleh minyak. beras ya, Mo, Iya, beras. gula, atau mentahannya juga boleh. Itu nanti akan dibagikan kepada umat-umat yang memang membutuhkan dan juga bagi masyarakat di sekitar gereja. Inilah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi apapun bentuknya dan jumlahnya. Karena memang tidak harus satu paket katanya Mo. Saya Iya. kemarin nanya, apakah harus satu paket isi ini. Tidak, misalnya Bapak Ibu mau nyumbang gula saja, silakan. Mau nyumbang minyak saja, silakan. Ya. Itu Mo ya. Nanti dari PSI akan mengumpulkan, baru dimasukkan dalam paket-paketnya itu ya. Paket lengkap nanti itu. Ya, Romo masih ada lagi yang mau disampaikan, Romo? Saya rasa cukup, Pak. Iya, baik, terima kasih Romo. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mencoba membuat satu sedikit rangkuman, yang pertama bahwa kesabaran, kasih itu sangat penting, pengendalian diri itu sangat penting. Kemudian empati kepada sesama itu sangat penting. Kemudian kedua, iman kepada Tuhan yang pasti akan membantu kita itu juga sangat penting. Dan yang berikutnya, apa doa kita itu tidak akan pernah sia-sia, pasti akan ada jawaban dari Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan kehendak kita, bukan kehendak saya, tentu dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu mana yang baik untuk kita. Nah, itu tadi pokok-pokok keutamaan yang bisa kita dapat, termasuk bagaimana Musa yang nabi besar bersama Harun itu juga tidak bertindak atas pikiran dan kekuatannya sendiri, kembali kepada Allah. Segala sesuatu dibawa kembali kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Itu saja Bapak Ibu. Romo, tidak ada lagi Romo. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebersamaannya. Kiranya apa yang kita dapatkan pada malam ini dapat membangun kembali semangat kita yang mungkin sudah lemah karena pandemi. Kemudian semangat kita yang sudah lemah juga karena sudah terlalu lama kesulitan dalam berusaha. Kita tetap semangat Bapak
ada pengumuman sedikit, yaitu untuk KTGC Rabu depan kita masih bergulat dengan AAP ini. Temanya sama tadi. Nah, subtemanya yang kedua itu adalah permasalahan sampah makanan di dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu ajak keluarga, teman untuk datang mengikuti virtual ini agar kita semakin paham, semakin mengerti makna makanan secara Katolik ya, makna makanan secara Katolik, supaya kita bisa menghargai makanan itu sendiri, kita mempunyai paradigma yang baru tentang makanan itu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah menjadikan makanan bukan hanya sebagai ungkapan kepuasan, tetapi ucapan syukur. Bukan hanya sebagai ungkapan kenikmatan, tetapi perhatian. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi, tetapi kasih. Semoga kami dapat menapaki jejak-jejak hati Bunda Teresa yang mampu mengubah ungkapan kepuasan, kenikmatan, serta gengsi menjadi ucapan syukur, perhatian, serta kasih bagi sesama, terlebih yang sedang mengalami kelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa bersama Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita juga akan dibekali oleh berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, istirahat kita malam hari ini serta keluarga kita senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Wih, masih ada. Oh maaf, masih ada pantun dari Romo. Iya, penutup kita pantun lagi ya. Baik Romo. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup pertemuan kita ada dua pantun. Malam-malam turun ke jalanan, di atas pohon bertengger burung dekukur. Jangan suka membuang-buang makanan. Ya, Mari kita nikmati dengan penuh syukur. Tukang patung sedang memahat. Tiba-tiba di sampingnya ada orang meludah. Kepada kita semua diucapkan selamat beribadah.